Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersukacita pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sharing and Inspiring, secara khusus dalam segmen Renungan Pagi. Ya, hari ini adalah hari terakhir kita dalam Renungan Pagi karena besok kita akan masuk dalam spesial akhir tahun. Ya, kita bersyukur dalam beberapa minggu ini kita sudah bisa menyelesaikan yaitu Amsal pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mendukung channel ini sehingga sampai saat ini channel ini bisa eksis dan bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Dukung terus dalam doa seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan dan kalau saudara perhatikan saya sudah mengganti bannernya dan ini menjadi Tolong Marbun Ministry ya. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu, doakan terus biar channel ini bisa menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Terima kasih sebelumnya. Dan untuk kitab Amsal dan untuk kitab Amsal kita akan pending dan kita di awal tahun akan masuk. Nanti untuk renungan pagi yang kita biasa di malam itu inspirasi Natal, inspirasi akhir tahun itu dari kitab Matius, kita switch jadi pagi. Kemudian juga nanti yang malam itu kita mulai dari Kejadian ya. Saya sengaja membahas yang kitab Kejadian itu malam karena akan ada kemungkinan kita perlu belajar lebih dalam, lebih detail. Ya, menurut saya itu jauh lebih baik di malam hari. Ya. Dan untuk renungan pagi itu jam tayangnya sedikit akan maju ya. Itu akan jam 5.00 setiap harinya, Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Sabtu. Kemudian renungan malam juga Senin sampai Sabtu. Nah, untuk hari Minggu nanti ada juga renungan Minggu juga ada ya. Baik, itu saja pengumuman di sini. Sebelum kita memulai renungan hari ini kita akan membahas berbahagia oleh karena hikmat ya. Jadi bagus sekali kalau saudara perhatikan renungan malam kita di ucapan berbahagia dan di renungan pagi kita juga berbicara tentang berbahagia oleh karena hikmat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih setiamu, pertolonganmu, perlindunganmu sepanjang malam, pemeliharaanmu. Sehingga pagi ini kami bisa bangun tanpa kekurangan apapun. Pagi ini kami bisa bangun dengan sukacita, dengan berkat yang baru di hari yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menjalani hari yang baru ini, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang berkarya. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, dan jangan mengabaikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang-tiang gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, dan Tuhan berkenan akan dia,
Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Pagi ini dikatakan, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan. Ya, jalan-jalan siapa ini? Jalan-jalan hikmat. Jadi saudara, memiliki hikmat itu punya kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun kecuali kita memiliki hikmat. Di sini jelas dikatakan, berbahagialah orang yang memelihara jalan-jalan hikmat. Kalau saudara mau hidup bahagia, kalau saudara mau hidup, ini kan diberkati ya, diberkati, peliharalah jalan hikmat itu, terutama hikmat yang dari Tuhan. Jelas dikatakan, dengarkanlah didikan maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Kita harus mendengarkan didikan. Ya, baik didikan yang terkait dengan profesi kita, terutama didikan firman Tuhan, supaya kita menjadi bijak. Jangan mengabaikan. Jangan mengabaikan. Karena kebijakan itu akan menuntun kita, memimpin kita, ya, untuk kita tetap berjalan di jalan yang penuh hikmat itu. Kita lanjutkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang setiap yang menjaga tiang pintu gerbangku. Kalau kita dengar-dengaran kepada hikmat, ingat, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Salomo sedang mempersonifikasi hikmat di sini. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada hikmat, ya, kita mencari hikmat, bahkan menanti hikmat, maka kitalah yang disebut orang yang berbahagia. Terutama yang kita cari adalah hikmat yang dari Tuhan. Kalau yang kita cari hikmat yang dari Tuhan, maka kita pasti mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita menanti-nanti Tuhan, kita mencari Tuhan, itu punya kebahagiaan tersendiri. Bahkan ya, tentu kita diberkati dan kita juga punya kebahagiaan. Jadi kalau kita mau berbahagia, marilah kita dengarkan hikmat yang daripada Tuhan itu. Marilah kita cari hikmat yang dari Tuhan itu. Kita tunggu-tunggu, ya. Artinya kita giat mencari itu. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan akan berkenan kepada dia. Jadi, kalau kita memiliki hikmat, otomatis hidup. Kalau kita perhatikan ya, dalam beberapa renungan sebelumnya saya membahas faedah hikmat, keuntungan hikmat, dan kita bisa melihat bagaimana hikmat itu melepaskan kita dari berbagai persoalan, melepaskan kita dari berbagai tantangan, terutama melepaskan, konteksnya lebih tekankan di sini, dari jerat dosa perzinahan. Dan itulah yang merusak hidup. Dan ketika kita memiliki hikmat, maka hikmat itu
menuntun kita di jalan yang benar, menuntun kita bagaimana kita bisa menghindari berbagai jerat dosa, sehingga hidup kita ya penuh dengan kebahagiaan, dan kita akan memiliki hidup. Nah, hidup masa sekarang dan hidup yang akan datang. Dan dikatakan, dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki hikmat. Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki hikmat, terutama hikmat yang daripada Tuhan. Sumber hikmat itu adalah Tuhan. Maka ketika kita mencari hikmat secara tidak langsung, kita juga mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada kita. Jadi saudara-saudara, berdasarkan konteks ini, kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus mencari hikmat. Kita harus mencari Tuhan. Ya, kedua-duanya bisa sebenarnya kita sebut mencari Tuhan, pasti menemukan hikmat. Ya, tetapi kita tahu seperti ada yang tertulis, kita harus meminta hikmat, berarti biar lebih spesifik ya kita minta hikmat. Ya, ayat 36, tetapi siapa yang mendapatkan aku merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi orang yang mengabaikan hikmat, ya mereka akan rugi sendiri. Merugikan diri sendiri. Yang jelas dikatakan, apalagi sampai ada orang yang membenci hikmat, maka dia adalah mencintai maut. Kalau orang tidak mau, kalau orang menolak hidup, menolak hikmat, menolak, membenci hikmat, maka dia sebenarnya mencintai maut. Walaupun mungkin secara manusia dibilang, oh saya enggak cinta kepada maut. Ya saya cuma tidak mencintai hikmat. Sebenarnya sama saja. Karena ketika dia menolak hikmat, maka sama saja dia mencari maut. Ini adalah satu kalimat perbandingan yang sangat masuk akal. Ya, saya percaya Salomo sebagai orang berhikmat, dia menempatkan kalimat ini di akhir pasal ini sangat luar biasa. Dengan kata lain, Salomo sudah berbicara, kalau kita lihat ini, panjang lebar mengenai hikmat. Panjang lebar mengenai manfaat hikmat. Kalau pada akhirnya seseorang menolak hikmat itu, maka Salomo bilang berarti sebenarnya orang itu mengakui atau tidak dia mencintai maut. Karena apa? Tanpa hikmat, tentu dia Salomo menasihatkan, tanpa hikmat itu ada orang yang terjerat. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, bagaimana seorang pemuda yang dijerat oleh perempuan jalang itu. Terjerat. Kalau sudah terjerat, jalannya menuju jalan kubur, jalannya menuju jalan maut. Maka Salomo simpulkan, kalau menolak ya maut yang seperti tadi, jalan yang menuju kubur, jalan yang menuju maut, itulah jalan-jalan mereka. Dan Salomo lagi dengan rugi, tentu ada kerugian besar. Kemarin kita sudah belajar keuntungan memiliki hikmat. Tanpa hikmat kita tidak memiliki semua keuntungan-keuntungan itu. Ya, renungan 2 hari lalu saudara masih bisa putar, saya berbicara keuntungan hikmat. Begitu luar biasa keuntungannya.
Maka kalau tidak memiliki hikmat, ya rugi. Ya ruginya apa? Ya, ruginya akan kurang pengalaman, akan terjerat dari berbagai masalah, akan terjerat dari berbagai dosa yang sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan jemu-jemu, ya, supaya kita sungguh-sungguh meminta hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itulah yang memimpin kita kepada jalan kehidupan, hikmat itulah yang memimpin kita kepada jalan keberhasilan. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita bisa disebut berbahagia ketika kita memiliki hikmat. Karena hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mencari hikmat. Ketika kita mencari hikmat, kita mencari Tuhan juga. Jadi saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara sesuai dengan firman Tuhan ketika saudara mencari hikmat. Saudara, karena ini menjelang akhir tahun, saya mau katakan saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu pasti ada tantangan, pasti akan ada rintangan. Oleh sebab itu, mari kita andalkan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan itu memimpin kita kepada jalan kebahagiaan, memimpin kita kepada jalan kehidupan, dan memimpin kita supaya kita bisa mengatasi semua persoalan dan berbagai rintangan. Tentu karena sumber hikmat itu dari Tuhan, kita pasti mencari Tuhan juga. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Salah satu cara berkenan di hadapan Tuhan yang mencari Tuhan setiap hari. Nah, salah satu caranya ya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu juga bagian daripada berkenan di mata Tuhan. Dan yang kedua yang kita tahu pasti adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Dia selalu beserta kita. Dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu gentar. Kita pun tidak perlu khawatir. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Menuntun kita. Sehingga kita bisa menjadi umat-umat lebih dari pemenang. Haleluya. Sekian renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini buat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu bahwa berbahagialah kami ketika kami memiliki hikmat, hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kami mencari hikmat, kami juga mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di antara kami masing-masing. Terutama ya Tuhan, kami akan menjelangi akhir tahun. Biarlah kami mengutamakan hikmat yang dari Tuhan dalam setiap berbagai persoalan yang kami hadapi. Dan yang kami tahu apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini sebelum kami mulai hari kami ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh total hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Nama Tuhan saja yang dimuliakan sepanjang hari ini lewat hidup kami. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjelang akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.